Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardatun Nafisah, NIM E2019-2321. Di sini saya akan memberi tanggapan dari video yang dibuat oleh Bapak Abdul Wadud Nafis tentang puncak peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Yang pertama, Khalifah Abdul Abbas As-Soffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 749 sampai 754 Masehi. Kemajuan yang dicapai pada masa kekhalifahan Abdul Abbas As-Soffah adalah yang pertama adalah beliau adalah khalifah pertama atau pendiri dari Bani Abbasiyah. Beliau lebih fokus kepada menjaga kestabilitasan negara karena masih banyak pemberontakan di mana-mana yang masih setia kepada pemerintahan Umayyah atau yang ingin bebas dari pemerintahan Abbasiyah. Yang kedua yaitu menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu belum sepenuhnya selesai. Khalifah kedua yaitu Abu Ja'far Al-Mansur 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Perubahan mendasar yang dilakukan Abu Ja'far Al-Mansur untuk Bani Abbasiyah adalah yang pertama, pada tahun 762 Masehi memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad dekat dengan Ktesifon, bekas ibu kota Persia. Yang kedua, mengangkat sejumlah personil atau aparat untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga, di bidang pertanian, Abu Ja'far Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak yang berasal dari Balkh, Persia. Membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara, membentuk kepolisian negara di samping membenahi angkatan bersenjata. 6. Menunjuk Muhammad ibnu Abdul Ar-Rahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. 3. Jabatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan perannya dengan ditambah tugas. Yang ketiga yaitu Harun Ar-Rasyid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 789 sampai 809 Masehi. Kemajuan yang dicapai pada masa kekhalifahan Harun Ar-Rasyid adalah di bidang yang pertama, di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, mendirikan Baitul Hikmah, yaitu sebuah lembaga yang digunakan untuk menerjemahkan buku-buku bahasa asing ke dalam bahasa Arab, yang juga berfungsi sebagai perguruan, perpustakaan, dan penelitian. Kedua, di bidang kesusastraan, salah satu buku yang sangat terkenal hingga kini yaitu buku 1001 Malam. 3. Di bidang hubungan luar negeri, khalifah pertama yang menerima para duta besar di istananya, seperti duta besar yang berasal dari Cina yang diutus Kaisar Cina dan penguasa Prancis. 4. Di bidang kesehatan, khalifah mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa itu sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Keempat, Abdul Al-Ma'mum 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Kemajuan yang dicapai: lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir dan jalur laut dari Teluk Persia kembali ramai.
menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan ilmu kedokteran, matematika, dan filsafat. Menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles, pernah mengirim utusan kepada kerajaan Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Kelima, wilayah Islam terus tumbuh. Runtuhnya pemerintahan Abbasiyah terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu hubud dunia atau kecintaan berlebihan terhadap kemewahan dunia. Yang kedua, konflik keluarga kerajaan yang berujung pada perebutan kekuasaan. Ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Keempat, melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Faktor eksternal, yang pertama, perang salib yang berkepanjangan. Kedua, serangan dari tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Yang ketiga, munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmaniyah di Turki, dan kerajaan Mughal di India. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.